Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan. Nanti kalau ada Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. ini biar suruh beli. Kali ini saya akan berkunjung ke tempat salah satu objek wisata yang cukup menarik. Belum waktunya. Nanti. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena di sini juga ada satwa-satwanya, satwa purba, teman-teman, berupa kura-kura. Saya salah tuh, kita karena bersama ahlinya pasti kita dapat koreksi. Jadi gitu untungnya teman-teman, kalau kita sama ahlinya kita pasti dapat tambah-tambahan ilmu atau kita diluruskan oleh Pak Masnun. Ini Pak Masnun. Jadi sekarang ini saya berkunjung ke daerah mana namanya Pak Masnun? Ini aja Languan. Desa Kuranji Dalam. Di sini ada tempat konservasi penyu, bekerja dengan PLN Peduli. Ini langsung saya bertemu sama Pak Ketua kelompoknya, Pak Masnun namanya. Jadi teman-teman kalau misalnya berkunjung ke sini, ini sangat menarik teman-teman. Saya ini dulu supaya teman-teman juga tahu ragu untuk ke sini. Jasa bakarnya gitu. Saya akan setting dulu. Ini jalannya ke selatan cukup besar. Kalaupun Anda teman-teman menggunakan kendaraan roda 4 tidak jadi masalah. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman misalnya perlu istirahat, duduk-duduk santai, berugaknya sepanjang pantai boleh dibilang. Jadi nah, kita datangnya dari daerah sini teman-teman. Dan bila Anda misalnya, bila teman-teman membutuhkan cukup bagus, jadi musolanya juga bagus, dan supaya teman-teman tidak khawatir tempat parkir, misalnya berkunjung ke taman wisatanya ini juga, ini teman-teman untuk parkirnya cukup luas. Jadi sambil kita jalan, ini kita ditemani sama Pak Masnun, pengelolanya di sini. Pak Masnun, seandainya ada orang-orang atau teman-teman adik-adik perlu edukasi atau pembelajaran masalah penyu, bagaimana syarat-syaratnya Pak Masnun? Misalnya mau berkunjung ke sini. Ya, setidaknya adalah pemberitahuan lah. Syarat-syarat yang utamanya itu kalau mau bawa anak-anak TK, anak-anak SD itu ya paling enggak kita bisa mentaati tata tertib yang kita laksanakan di sini, seperti jangan sampai memegang-megang ataupun, karena penyunya kalau terlalu banyak dipegang itu kayak stres dia Pak gitu. Jadi cuman itu saja. Kalau mau merilis, kita ada katakanlah sebelum mereka ke sini itu kita bisa membahasakan dengan adopternya lah gitu, yang menjadi donasi kita nanti di sini mereka. Jadi begitu ngerilis anak-anak penyu ini, donasi itu untuk kelompok, untuk pengelolaan konservasi kita di sini, untuk segala keperluan kita di sini Pak. Ya. Jadi misalnya berapa kira-kira tampungannya di sini Pak? Kalau misalnya ada siswa atau anak teman-teman adik-adik TK yang datang ke sini, berapa kira-kira tampungannya Pak? Kalau tampungan kita di sini ya sekitar 50 atau 75 orang bisa Pak. Ya, sedikit sekali Pak, ini luas sekali loh ini. Ya, kalau di areal parkirnya hampir ratusan Pak. Oh iya. Di areal konservasi itu kita bisa untuk untuk anak-anak TK ataupun SD itu ya paling lah sampai 100 orang lah. Iya. Oke. Jadi di dalam itu kan kita punya aula kayak bangsal gitu lah. Punya aula juga. Ya. Nah, kita di dalam konservasi, area konservasi itu ada tempat untuk edukasi juga selain di luar. Di depan kolam
kita punya bangsal sendiri di sana. Oh gitu. Jadi cukup lengkap teman-teman. Nanti kita langsung melihat nanti tempat aulanya juga, tempat objeknya, penyunya itu, supaya teman-teman tidak penasaran dan tidak ragu-ragu untuk datang berkunjung ke sini. Jadi mungkin kita akan berjalan langsung ke tempatnya sekarang sama Bapak Ketua kelompoknya, Pak Masnun. Ya. Mari Pak Masnun, kita ke sana. Kebetulan ini saya menggunakan sepeda ke sini. Saya ajar yang dari Mataram pakai sepeda, gampang ke sini teman-teman. Ya. 15 menit nyampe. 15 menit sampai kata Pak Masnun. Ya teman-teman, kita akan mengunjungi tempat objek wisata tersembunyi yang sangat menarik. Di sini ada binatang purba, ternyata teman-teman, binatang purba yang dilindungi oleh undang-undang. Cukup indah teman-teman. Parkir sepeda di sini, ada gazebo-nya. Nah, kita sekarang menuju ke lokasi penangkaran penyunya. Ya, ini bekerja sama dengan PLN. Nah, ini teman-teman, bekerja sama dengan PLN. Ya, Peduli lindungi. dan penyu yang dilindungi ini. Ya, kita masuk teman-teman. Nah, Kolamnya. ini kolamnya. Kalau misalnya anak-anak ada yang netas, ini tempatnya. Kebetulan tidak ada yang menetas kemarin karena kesulitan telurnya kemarin gara-gara COVID-nya. Ada COVID. Ya, ini sekilas saja teman-teman. Dan Ada sampel edukasi. nah, ini ada sampel untuk edukasinya. Sampel edukasinya. Nah, saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini rupa penyu yang dikoleksi di sini, bukan dipelihara di sini. Jadi ini termasuk binatang purba yang sudah lama sekali. Nah, ini juga, ini sampai beratnya kira-kira berapa ini Pak Masnun? Kurang lebih itu 25 kilo. 25 kilo. Ini cukup berat teman-teman. Jadi Selain tempat konservasi juga kita bisa untuk edukasi POC, Pak. apa nama POC, Pak? itu apa namanya, pupuk organik cair. Oh, pupuk Untuk, organik jadi cair. kita, Oh ya. Jadi ini sekilas informasi masalah kura-kura penyu yang ada di Kuranji ini. Ini dusunnya Kuranji Bangsal. Kuranji Bangsal. Dan juga teman-teman, supaya sekilas informasi aja, di sini ada tempat penetasannya ya Pak Masnun ya. Ada tempat. Ini ada tempat penetasannya, tapi kebetulan karena belum musimnya dia kosong dia. Ini tempat penetasannya. Kemudian Itu data. oh, itu ini datanya, data awalnya ini teman-teman. Kalau misalnya, nah, yang paling banyak bulan Tahun 2017 sama 2018 Pak Anggi. Iya ya. Ya, ini banyak sekali. Nah, ini teman-teman datanya yang sudah menetas maupun. Dan teman-teman jangan khawatir, misalnya berkunjung ke sini ada aulanya, teman-teman bisa menampung cukup banyak ini. Coba ayo Pak. Ya, mari. Pak. Ya. Ya, ini cukup menarik teman-teman. Dibuat dari kayu semua.
dibuat dari kayu semua, cukup menarik dan sangat sejuk teman-teman. Selain dia rindang juga, ini cukup menarik. Ini juga ada tempat apa namanya, dapurnya ini. Kemudian sedikit saya mungkin masuk lewat sini, kita lihat ya, bagus sekali ini teman-teman. Wow, ini luar biasa, ini luar biasa teman-teman. Ini aulanya juga sangat unik dan terbuat dari kayu semua, cuma atapnya aja ini dari multi roof, tapi menarik sekali. Coba bisa untuk pertemuan berapa orang Pak Mas Nun yang bisa ditampung di sini Pak Mas Nun? Kalau di sini bisa 25 orang. 25 orang. Oh, ini juga ada kamarnya. Ini ada kamarnya untuk mungkin istirahat gitu. Ada yang mau istirahat, kecapean. Kemah bisa, kita juga memfasilitasi untuk kemah. Oh gitu. Kalau teman-teman mau berkemah juga, hubungi aja Pak Mas Nun ini, dia akan memfasilitasi. Kemah kita ada. Kemah juga ada Pak Mas Nun? Ada. Oh gitu. Ada. Ya. Satu kemah itu dia kapasitas 6 orang. Oh ya. Oh, ada anu juga, stok juga di sini teman-teman. Satu kemah ada 6, isinya 6 orang. Teman-teman tuh, kalau mau kemah ke sini teman-teman. Enak ternyata di sini nih, baru ini objek wisata yang tersembunyi. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman memerlukan bantuan atau tempat berkemah yang cukup bagus, bisa datang ke sini dan nanti tulis saja di kolom komentarnya. Nanti akan saya jelaskan siapa nomor HP-nya Pak Mas Nun yang bisa dihubungi kalau misalnya ada acara atau berniat mau kemah di sini atau berwisata ke objek penyu yang dilestarikan di sini. Jadi mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Dr. Hewan Irfan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.